Yes guys, Alvin Masli di sini dan kembali kita akan extra stage atau extra level ya. Saya suka bilangnya extreme battle karena pasti extra stage yang ada di Donkey Kong dari Donkey Kong 2 dan ini Donkey Kong 3 pasti sangat ekstrim ya. Jadi ada 4 batu yang ada di world map. Itu kita putar 2 kali. Kamu nggak perlu khawatir kalau kamu memutarinya tersendat-sendat pun itu tidak masalah ya. Nah, batunya akan turun ke bawah dan akan muncul satu bukan gunung ya, bukit lah ya. Ya, bukit, dan di situ ada stage rahasia ya, level rahasia. Nah, kita ketemu beruang bomber. Jadi ujung-ujungnya kita harus bayar pakai bonus coin kita untuk meminta bomber meledakkan ya. No way, you crazy bear. Tapi kita pilihnya yang nomor 1, silahkan. Koin saya terkumpul untuk 4 bom. Jadi setiap stage rahasia atau stage extreme battle di sini dihalangi sama batu gitu. Jadi dengan kata lain, kalau mau menamatkan complete 100 di sini tuh 103% ya. Jadi kita mau nggak mau harus ke seluruh stage dan mendapatkan seluruh koin bonus. Ya, ini di awal langsung ada bonus stage dan dimana kita pakai squidder atau spider. Iya, nah ini koin mengumpulkan koin bonus di sini didapat dari didapat dari mengumpulkan pisang hijau. Yes, langsung sebelahan langsung ya. Ini banget ya, gampang banget. Tapi di setiap extreme stage itu di setiap extreme stage itu ada 3 bonus dan 1 DK coin. Jadi agak berbeda dengan yang biasanya. Oh man, what happened with me? Sudah 2 kali. Kalau 3 kali hat-trick dong berarti saya. Ambil dulu si burung. Squawks. Yes guys. Kok sama ya? Ngumpulin pisang hijau juga ya. Dari ngumpulin collectibles begini mungkin jadi Nintendo meminta ke Rareware untuk bikin Nintendo 64 itu supaya jadi poin dari gamenya adalah mengumpulkan collectibles. Dan itu membuat saya berpikir dan merasa ya setelah memainkan Donkey Kong 64 kok beda gitu. Tidak platformer sejati. Maksud saya tidak platformer jenisnya. Aduh, kena. Oh. Duh. Kena lagi di situ. Oh, dapat teman. Ini baru pertama kalinya melihat musuh yang berotot dan lari ke depan seperti itu. Kalau aslinya mungkin atlet American football yang bisa memiliki otot besar tapi juga bisa sprint. Oke, ini dia bonus ketiga. Ternyata si burung. Wah, jadi 3-3-nya ngumpulin pisang hijau.
Kalau aslinya pisang hijau itu pisang yang belum matang ya guys. Apakah ini maksudnya itu kreatornya? Para kreator ya, nggak mungkin game seperti ini didesain sama satu orang gitu ya. Kalau zaman sekarang game indie bikin game seperti ini sudah bisa ya, tapi zaman dulu nggak mungkin. Ini tuh kayak game blockbuster gitu guys. Kalau sekarang mungkin game blockbuster yang ada di PS5 nggak mungkin dong. PS4 aja juga nggak mungkin dibikin untuk sama satu orang ya. Tapi game-game indie saya appreciate karena saya selalu melihat ada kreator-kreator game indie yang seperti saya gitu ya, suka sama Donkey Kong, aduh kena. Misalkan suka sama game retro, aduh 2 kali kena. Ya, tapi terus udah gitu lagi. Kenapa dari tadi kayak sengaja nih, kayaknya nge-troll kita kayaknya. Bonusnya pisang hijau terus. Maksud saya game-game dari sekian kreator-kreator indie pasti ada banyak yang seperti saya gitu, seperti kamu, senang dengan retro games, lalu setelah itu bikin gamenya ya seperti retro games ya, 2D, lalu setelah itu ada sense dari kayak semacam senses dari game lama, game lawas gitu guys. Jadi itu yang bikin saya senang sama retro game, indie games yang penampilannya tuh ngikutin retro games ya. Saya ada Gunlord X, itu persis banget dengan Super Turrican. Dapat O. Biasanya saya miss-nya selalu O. Sekarang maaf guys, saya lagi agak pilek karena biasalah keto flu. Keto flu di pagi hari. Hampir saja kena. Dan kita coba pakai kini di sini, harus cepat. Iya, harus cepat. Oke. Oh, di sini ada N nih, hampir saja kelewat. Begini caranya. Karena di bawah sana ada musuh berotot yang sulit untuk dilewati, makanya saya lewat kanan tadi. Whoops. Nah, di sini ada DK coin. Saya dulu tuh ya di sini nyari kemana-mana. DK coin di sini di mana gitu. Akhirnya barulah teman saya yang namanya Henry yang kasih tahu. Oh, di itu yang ada 3 Kaboing yang di sini namanya siapa lupa. Nah, ini di sini. Kan kalau zaman dulu kita nggak bisa lihat kayak walkthrough gitu. Kalau sekarang enak sekali medianya video guys. Aduh. Oh, pakai kidi aja. Kidi bisa lempar tinggi. Yes. Ini berarti bonus ke 3 ya. Oh, saya tahu caranya. Biar langsung. Pam, 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 pam. That's the greatness of Kiddy Kong. You know? Up. Up. Yes. Oh, yang di sini kita harus ngeliat. Hati-hati. Kita harus ngeliat si tawon kena dulu. Jangan pakai G-copter di sini. Maksudnya Dixie-copter. Oke. Yes, guys. Jadi di
di poll terakhir selalu dapat gear, itu juga akan kita berikan untuk beruang bomber. Oh, yang ini. Yes. Level yang panjang dan annoying pasti saya ingat. Tapi gambarnya benar-benar bagus loh guys, dibandingkan 1 dan 2 ya. Jadi yang ke 1 sama yang kedua tuh gambarnya hampir sama, cuman variasi yang kedua itu jauh lebih banyak. Kalau ini memang Donkey Kong 3 Country itu, Donkey Kong Country 3 itu memang different level. Dan ternyata memang benar kan ya. Ternyata di dalamnya diberikan Super FX chip. Jadi chip yang bisa kasih strength untuk game ini running lebih smooth, lebih bagus. Kamu tahu kan kalau Super Nintendo juga punya Star Fox game 3D. Padahal sebenarnya kalau kata Shigeru Miyamoto, Super Nintendo itu bukan didesain untuk game 3D sebenarnya. Dapatkah? Yeay, dapat. Jadi bukan mesin polygon gitu ya. Oh, ini bonus. Jadi dengan Super FX chip itu Super Nintendo bisa merunning game 3D ya, biarpun game 3D-nya lebih sederhana dibandingkan dengan seperti PlayStation saat itu atau Sega Saturn, apalagi Nintendo 64 ya guys. Gak mungkin sekali. Tidak ada hidden items. Yeah. Oh, di sini ada bonus ketiga. Ketiga apa yang kedua nih? Saya jadi sampai lupa. Oh, ini kita harus mengorbankan satu monyet di sini, kecuali kalau kita mau berusaha, dan itu sulit sekali kalau tidak mau berkorban. Saya pilih berkorban saja. Oh, here we go. Go up. Aduh, kopternya Dixie itu berguna banget loh. Sampai di 2 game. Di K2, di K3. Waduh, gimana ngelewatin ini? Tunggu mereka kesana deh. Oh, ada pisang. Pasti di sini aman. Pasti di sini aman. Wow, 2 bear coin dan pisang. Gee. Duh. Haha, kiri nggak kena. Karena dia bukan active player. Kok kena sih? Oh, tadi masih yang kedua. Ini yang ketiga. Lagi. Pisang hijau. Oh, cepet sekali lompat-lompatnya. Yes guys, sorry saya jadi diam. Karena saya serius banget ngelihat pergerakan si musuh berotot itu. Ngeri banget.
Dan saya kondisinya pakai KD lagi. KD kan frame damage-nya, frame damage lagi ngomongnya. Lebih gampang kena gitu loh. Kalau KD itu lebih gampang kena. Biarpun saya bilang KD tidak lambat, saya membelai KD dari yang lain, tapi tetaplah saya juga tahu KD lebih besar, dan karena ketepatan game ini nggak mungkin dong KD sama Dixie. Misalkan kalau Dixie sama dengan KD, nggak mungkin dong ya. Itu malah jadi sebuah kekurangan kalau misalkan KD sama Dixie dibikin size damage frame-nya sama gitu. Jadi memang KD lebih gampang kena karena dia lebih besar badannya. Sebaliknya Dixie untuk menghindar lebih mudah. Oke, ini bonus kedua, dan saya kembali ngomong. Tadi tiba-tiba saya diem dan saya seperti kayak tiba-tiba lupa, guys. Lupa kalau saya lagi sharing gameplay. Kok bisa sih? Udah berkali-kali. Kamu tahu Mortal Kombat di Super Nintendo atau Sega Genesis? Itu salah satu game yang juga nge-troll. Bukannya saya lacking skill ya, tapi saya nanya langsung sama temen saya yang senang banget Mortal Kombat. Bahkan dia nggak pernah kalah. Dia bilang, iya, Mortal Kombat itu game yang didesain untuk nggak dibiarin pemain itu menang terus gitu. Waduh, cepet banget ini. Itu bonus tuh. Aduh, kena deh. Yes, ini muncul pisang hijau, tapi dilewat-lewati burung pelikan. Apa itu? Burung pelikan. Karena saya lupa. Itu kayak Woody Woodpecker ya. Ya, kena lagi. Yes guys, saya masih nggak hafal pattern ininya. Kalau pattern si pisang hijaunya kayak diamond bentuknya, tapi di si ini tuh menyilang ya, kayak X ya. Si burung-burungnya itu gerakannya kayak X. Di tengah-tengah kita ngambil pisang hijau yang patternnya seperti diamond. Oke. Yeah. Here we go. Baru. Oh my god. Panjang. Tapi kalau misalkan kamu dulu beli game ini ya, kamu yang senang sama Donkey Kong Country, kamu tuh berasa kayak puas banget gitu loh. Dulu tuh saya berangan-angan waktu main Donkey Kong 1 ya. Kan anak kecil kan suka menghayal gitu. Coba Donkey Kong itu bisa ada 100 stage gitu. Saya berpikiran tuh gitu. Tapi kan ya nggak mungkin ya. Tapi yang hebatnya di Donkey Kong 3, karena dia pakai Super FX chip, dia bisa bikin stage sepanjang ini gitu. Ya, jadi kena. Hidden Frag. Jadi rasanya tuh puas banget gitu. Jadi stage yang panjang itu bukan seperti bukan seperti ini stage panjang banget sih gitu, bukan gitu, tapi wis gile, stage panjang banget gitu, keren gitu.
Karena Donkey Kong Country adalah game yang bagus. Tapi kalau misalkan waktu itu apa perbandingannya misalnya Batman Forever, man, makin panjang stage-nya makin nyebelin ya, itu karena ya bad games, good games. Oke, masih ada batu, kita minta ke beruang bomber untuk pencet sekali lagi. Kita kasih 4 gear, jadi masih kurang 1 gear karena ada 1 stage lagi. Dan harusnya ini ya, jadi 1 kali tekan tombol itu 25 bonus coin. Harusnya ini adalah stage yang tersulit di game ini, harusnya ya. Kalau saya sebagai kreator, ini stage terakhir sebelum final boss gitu ya, ya pasti akan saya bikin stage ini yang tersulit. Dan ini mainnya berbeda guys ya. Ini tuh tiba-tiba menjadi gameplay roket gentong kanan. Jadi gerak si roket ini kebalikan, tekan kanan, dia apinya ke kanan, dia bergeraknya ke kiri gitu guys. Oh no, saya kelewatan fuel 1. Ya, kelewatan fuel 2. Loh, kok malah naik ke atas? Kok bisa? Dapat, oh. Ya, sudah mau habis deh. Ya, padahal di situ gentong checkpoint. Memang seperti ini guys ya. Oke, pisang, view. Maaf saya ngomongnya jadi agak terhenti guys, karena saya concentration. Harusnya saya tidak pakai konsentrasi, harusnya saya pakai fokus. Karena kalau kita pakai fokus, kita bisa main sambil ngomong ya. Jadi kenapa sih kalau gaming channel itu orang bisa main tapi sambil, jadi itu loh multitasking, brain di kepala kita tuh ada brain multitasking. Harusnya perempuan lebih gampang untuk main sambil ngomong, harusnya, karena perempuan itu punya bakat multitasking. Tapi kalau laki-laki juga menggunakan fokus, harusnya bisa. Karena fokus itu bisa bikin kamu ngelakuin A dan B. Jadi fokus itu tuh bisa lebih melebar dibandingkan konsentrasi. Aduh! N, kali ini kita dapat N. Berarti nggak boleh nabrak-nabrak, karena itu membuat kita jadi telat. Here we go. Aduh, sekali aja please. Yeah. Dan sudah ditunggu oleh koin. Alright, 40 DK coin. Kelihatannya sepertinya saya akan membuat next part. Nih guys, nanti si final boss Carol juga akan muncul di tengah. Yes, kita sudah kasih gear kelima. Apakah dia akan pencet lagi? Oh, dia tuh ngemanasin air supaya nanti si King Carol itu keluar dari air.
karena panas banget. Gitu. Jadi keluar. Jadi bomber ngeluarin itu gitu guys. Kok saya masih terus ya? Tadi saya bilang nanti deh di next part. Ntar deh guys. Ini soalnya beneran. Ini menurut saya lebih gampang dari yang waktu dia jadi final boss biasa. Jadi, kok bisa karena here we go. Jadi ada penyedot, lalu dia di sana jauh. Yes. Di sini enakan pakai kidi. Beneran. Lemparnya tuh ngepas gitu pakai kidi. Karena dia megang gentongnya di depan. Jadi kidi itu ngelempar pegang gentongnya tuh gerakannya seperti, loh kok gak kena? Itu sikap pegang gentongnya tuh mirip kayak Didi. Bahkan bukan Dangki. Justru kalau Dangki mirip Dixie. Dixie yang mirip Dangki. Oke. Wow, awas ada listrik. Masih belum nih. Lama juga nih Profesor Carol. Yes guys. Dan itu DK Coins ke-41. Kita coba save ring key, save cave. Ya, save game. 99% guys. Kita 3% lagi dari kita melengkapi Banana Bird. Nih guys ya, saya mau tunjukin transportasi kita akan baru lagi, yaitu helikopter dari Funky Kong. Seperti apa helikopternya? Di next part aja ya. Oke, thank you so much sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. See you guys. Thank you.